tertrek, kemudian ada sakramen tobat dan bisa penutupan putusan tertrek. Kalianlah yang menjadi penentu berhasil tidaknya kegiatan tertrek ini. Kalau kita pakai pikiran-pikiran yang jahat, pasti kita akan langsung mengata-ngatai anak ini itu. Kita nggak perlu ngomong yang serius-serius ya. Kita ngomong, manusia cerita Allah gitu ya. Tapi karena kalian sudah kelas 12 dan sebentar lagi kalian akan berhadapan dengan dunia yang nyata ya. Tapi orang di sosial media nggak tahu ya, intinya dia foto itu, tapi harus disadari. Bahwa jenius saja tidak cukup untuk mengubah hati seseorang, tetapi butuh keberanian dan suatu tindakan untuk dapat mengubah hati. Kadang saya masih suka menilai orang dari tampilannya saja tanpa mengetahui sikap dan hatinya, dan saya merasa bersalah akan hal itu. Padahal setelah saya kenal lebih dekat, aslinya dia sangat baik. Mereka saling belajar melalui pengalamannya masing-masing dan mau berubah menjadi lebih baik. Yang terbaik, setuju ya? Dan juga tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangannya. Dua orang yang memiliki ketertarikan yang sama, hobi yang sama. Orang atau dua orang atau lebih ingin melindungi orang itu.
Apakah kamu merencanakan untuk kuliah jurusan ke arah itu? Enggak. Oh, enggak juga. 180 derajat. Oh, 180 derajat. Oke, nanti itu akan kita olah di sesi berikutnya. Tapi untuk sementara itu passion. Ada yang lain? Bermain game, berenang, menonton video YouTube. Skill adalah keahlian nyata, yaitu kemampuan-kemampuan yang dapat diukur, dilatih, dan teruji. Baik itu keterampilan keras ya, hard skill seperti pemrograman, analisis data, berbahasa asing ya kan, atau juga keterampilan lunak seperti soft skill. Oh, bahasa Inggris ya, bahasa menggambar. Sebelas. Nah, sekarang hitung angka 1 sampai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Yesus bilang ke murid-muridnya, janganlah takut dan berusaha percaya kepada Tuhan. Oke, kesempatan ini saya mau menawarkan poin yang lain untuk teman-teman, ya, terutama berkaitan dengan topik kita. Para murid lalu membangunkan Tuhan Yesus yang sedang terlelap di Puritan. Perahu yang ditumpangi atau perahu itu biasanya titik yang paling mudah tergoncang atau titik sentral yang mudah tergoncang ketika mengalami ombak yang sangat besar, itu persis di tempat yang Tuhan Yesus tidur itu. Ku rasakan
Anda semakin bebas, semakin tenang, semakin berdamai. Anda juga memperhatikan suara burung-burung, bunyi riakan air, Anda diminta untuk menyadari semua hal yang ada di tempat ini. Terus amati titik itu. Aliran nafas itu keluar dari hidung, keluar lagi, masuk lagi. Nafasnya semakin teratur. Kamu merasakan angin yang sangat segar. Dan kamu menghirupnya dalam-dalam. Dua, I can hear you. I am Captain. Go. 1, 2, 3. Kami kelompok 8, kelompok yang paling oke. Kelompok 8 ngomongnya sopan, sangat kompak dan bersaudara. Cinta malam taat pada Tuhan, bekerja keras dan sangat optimis. Kami senang jadi nomor 3. Menjadikan usaha tiap hari berdoa, imannya semakin mendalam. Untuk 9 kami semua ikut Petrus. Kami bukan kelompok yang malas, kelompok yang nakal, kelompok yang buruk. Kami bukan kelompok sempurna, tapi kami kelompok satu. Kami yang berharga. Yes, yes, yes. Kami yang berharga. Yes, yes, yes. Kami bukan kelompok sempurna, tapi kami cinta Yesus. Cinta Yesus. Kami kelompok tulus, cinta Yesus selamanya. Kelompok kata yang paling keren, kelompok paling kece, kelompok paling kece. One, two, three. Gimana kelompok paling keren, kelompok paling keren ada di kelompok 4. Dimana kelompok paling heboh, kelompok paling heboh ada di kelompok 4. Kelompok 4 keren, kelompok 4 heboh, kelompok 4 makannya selalu habis. Aku anak pintar, kau anak pintar, kami dari kelompok 5. Aku anak kuat, kau anak kuat, kami dari kelompok 5. Haleluya kelompok pintar, haleluya kelompok 5.
Haleluya, kelompok 5. Kelompok sisaan membayar banget kelasnya. Ada 12 C dan 12 F. Tiba-tiba ada kelas 12 E. Dia sakit. Ngomong lewat. Keren banget. Happy salam kenal, kami kelompok 6. Kami berdoa, ayo kejar cita-cita kita. Kelompok 6. Rajin berbakti Dan berdoa. Iya. Jadi kami sekarang ini kan sudah S2 ya. Nah, saya diuji oleh 2 pastor ya, dan pastor-pastor ini penulis ya. Dan ini saya ambil dari story Instagram saya. Jadi setelah saya selesai ujian skripsi, lalu saya bikin story iseng. Apa yang kalian alami metodologinya ya, latar belakang, lalu rumusan masalah, kemudian landasan teori, kemudian apa yang studi kepustakaan, membaca banyak buku, lalu membandingkan, lalu kemudian mensintesiskan, kemudian kalian tulis. Itu sudah sangat skripsi ya. Berbahagialah kalian yang bersekolah di sebuah sekolah yang mewajibkan siswa-siswanya menulis KTI, karya tulis ilmiah. Jangan sia-siakan Anda yang tinggal 7%. Caranya bertobat. Masih di sini.